Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya untuk mata kuliah persamaan diferensial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Fionika dengan NPM 200106020 dari jurusan Tadris Matematika semester 6 dengan dosen pengampu Ibu Pika Merliza MPD. Adapun submateri yang akan kita bahas pada pertemuan keempat ini adalah yang pertama itu mengenai persamaan diferensial linier, kemudian yang kedua mengenai persamaan diferensial Bernoulli, dan yang ketiga mengenai trajektori. Oke, kita langsung saja ke persamaan diferensial linier atau materi yang pertama. Jadi bentuk umum persamaan diferensial linier untuk orde yang pertama itu yaitu Y aksen ditambah PY sama dengan Q, dengan P dan Q-nya itu adalah fungsi dari X. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Jadi contohnya, tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan x kuadrat plus 2y per x. Jadi penyelesaiannya untuk persamaan diferensial linier ini kita harus merubah soal ini ke bentuk persamaan umum atau bentuk umumnya. Jadi kita harus merubah ke bentuk Y aksen ditambah PY sama dengan Q. Langkahnya yaitu dy per dx sama dengan x kuadrat ditambah 2y per x. Nah, di sini Y sama dengan X ditambah 2 per X. Ini dari mana? Karena dari sini ya teman-teman, X kuadrat dibagi X itu kan X ya. Kemudian 2 per X Y gitu. Nah, jadi Y aksen sama dengan min 2 per X Y sama dengan X. Maka didapat P-nya itu min 2 per X. Jadi ini kita pindah ke bentuk ini. Y aksen maaf ya teman-teman, ini sebenarnya ditambah gitu, ditambah 2 min x y sama dengan x gitu. Nah, jadi p nya itu dia dapat min 2 per x dan q nya itu sama dengan x gitu. Nah, kita rubah ke persamaan ini. Setelah itu untuk mendapatkan nilai P dan Q, kita sudah mendapatkan nilai P dan Q, maka kita masukkan ke persamaan ini teman-teman. Jadi kalau sudah mendapatkan nilai P dan Q, kita masuk ke E pangkat integral PDX, dan yang satunya itu E pangkat min integral PDX. Nah, untuk yang E pangkat integral PDX sama dengan E pangkat integral 2 per X dx sama dengan E pangkat min 2 ln X ya teman-teman. Jadi 2 per X ini kan 2 dikali 1 per X, makanya dia min 2 ln X, sehingga nanti hasilnya akan menghasilkan 1 per X kuadrat. Untuk yang E pangkat min integral PDX sama dengan E pangkat min integral dalam kurung min 2 per X dx sama dengan 2 E pangkat 2 ln X. Ini hasilnya akan menghasilkan X kuadrat. Untuk selanjutnya, sehingga Y sama dengan E pangkat min integral PDX dikalikan integral E pangkat integral PDX ditambah Q dx plus C gitu. Jadi kan ini tadi kita udah ketemu, ini juga kita udah ketemu, dan kita tinggal masukkan nilainya aja. Jadi X kuadrat dikali integral 1 per X kuadrat dikali X, karena nilai Q-nya tadi X dx plus C. Nah, X kuadrat dikali integral 1 per X dx ditambah C, karena ini ya teman-teman, X dikali 1 kan X per X kuadrat berarti 1 per X kuadrat, 1 per X, mohon maaf. Kemudian Y sama dengan X kuadrat dalam kurung, maaf, ini seharusnya nggak ada integralnya ya, karena sudah kita integralkan. Jadi Y sama dengan X kuadrat ln X plus C gitu. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan X kuadrat dikali ln X plus C. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai persamaan diferensial Bernoulli. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial Bernoulli itu ada dy per dx ditambah p xy sama dengan q
X dikali Y pangkat N. Jadi cara penyelesaian persamaan Bernoulli ini, yang pertama langkahnya adalah memisahkan variabel Y ke F sehingga F sama dengan atau sehingga V ya, sehingga V sama dengan Y pangkat 1 min N. Kemudian yang kedua, membagi bentuk umum dy per dx ditambah pxy ditambah qxy pangkat N dengan yn, sehingga 1 per yn dikalikan dy per dx ditambah pxy pangkat 1 min N sama dengan qx. Kemudian 1 per 1 min N dv per dx ditambah pxv sama dengan qx, dimana dz per dx nya ini sama dengan 1 min N dikalikan Y pangkat min N dy per dx, dan setelah menjadi persamaan diferensial linear dapat diselesaikan dengan metode faktor integral atau faktorisasi integral ya. Kemudian untuk contohnya itu ada dy per dx min 1 per xy sama dengan xy kuadrat. Penyelesaiannya kita misalkan dulu ya. Kita misalkan v-nya itu adalah y pangkat 1 min n, v sama dengan y pangkat 1 min 2. Kemudian v-nya sama dengan y pangkat min 1, dan v-nya itu sama dengan 1 per y. Kan y, kalau y pangkat min 1 kita ubah menjadi bentuk pembagian, atau y pangkat min 1 nya ini kita menjadikan penyebut, itu makanya dia jadi 1 per y. Kemudian membagi bentuk umum dengan y kuadrat sehingga menjadi 1 per y kuadrat dy per dx dikurang 1 per xy y kuadrat sama dengan xy kuadrat per y kuadrat. Nah, nanti hasilnya akan menghasilkan y min 2 dy per dx dikurang 1 per xy min 1 sama dengan x. Kemudian kita misalkan v-nya itu sama dengan 1 per y, maka dv per dx sama dengan min y pangkat min 2 dy per dx, sehingga didapatkan min dv per dx min 1 per xv sama dengan x, atau dv per dx ditambah 1 per xv sama dengan min x. Kemudian kita dapat mencari faktor integrasinya, yaitu dengan cara mu sama dengan e pangkat integral px dx, dimana sama dengan e pangkat integral 1 per x dx, jadi e pangkat ln x, dan hasilnya adalah x karena ini melebur ya teman-teman. Kemudian kita cari persamaan y-nya dengan cara v sama dengan integral mu q x dx dibagi mu sama dengan integral x dikalikan dengan min x dx, qx-nya tadi min x ya, min x dx dibagi dengan x, kemudian integral min x kuadrat dx per x. Sini hasilnya min x pangkat 3 per 3 ditambah c per x. Kemudian ini bisa kita sederhanakan atau bisa kita rubah menjadi min x pangkat 3 per 3x ditambah c per x ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan nilai v-nya. Nilai v-nya kan tadi 1 per y. Kita masukkan 1 per y sama dengan min x pangkat 3 per 3x ditambah c pangkat x. Kemudian hasil akhirnya akan menghasilkan y sama dengan 3x per min x pangkat 3 plus c. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai trayektori. Jadi trayektori ini merupakan salah satu aplikasi dari persamaan diferensial, terkhususnya untuk bab faktor integrasi. Jadi contoh dari soal trayektori ini ya teman-teman, misalkan kita punya tentukan trayektori ortogonal dari rumpun kurva x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan lambda. Nah, jawabnya atau penyelesaiannya itu ditentukan persamaan diferensial dari rumpun kurva dengan cara mendiferensialkan sehingga diperoleh 2x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan ini kita kalikan 2 semua ya teman-teman. Jadi 2x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan lambda, sehingga hasilnya itu 2x kuadrat ditambah 4y dy per dx sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya PD trayektori ortogonalnya adalah dengan mengganti dy per dx ini dengan min dx per dy pada kurva tersebut, sehingga 2x min 4y kita kalikan dengan min dx per dy sama dengan 0. Nah, akan menghasilkan 2x dy
Ya teman-teman, kita kelompokkan 2x dy dikurang 4y dx sama dengan 0 dengan faktor integrasinya itu 1 per xy aksen. PD persamaan diferensial reduksinya itu menjadi 1 per xy dikalikan 2x dy dikurang 4y dx sama dengan 0. 2 per y dy dikurang 4 per x dx sama dengan 0, sehingga integral 2 per y dy min 4 per x dx sama dengan c. Ini jadikan 2 ln y ya teman-teman, 2 dikali 1 per y dy itu jadi integralnya 2 ln y dikurang 4 ln x sama dengan c. Kemudian ln y dikurang 2 ln x sama dengan c per 2. Jadi ini sama-sama kita bagi 2. Nah, ln y per x kuadrat sama dengan ln c bar, dengan c barnya itu adalah e pangkat c per 2. Nah, kemudian y per x pangkat 2 itu sama dengan c bar. Jadi trajektori ortogonalnya adalah y sama dengan x kuadrat c bar gitu. Jadi ini y, c-nya ini kita x-nya ini kita pindah ke sini ya teman-teman, kita pindah ruas jadi x kuadrat c bar. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.